akarmu adalah NU dan tolong lihat akar kehidupan berbangsa bernegara. Satu, bangunan dari ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini multikultur, plural tapi harus bersaudara. Akar dari bangsa ini juga adalah membangun persaudaraan antar sesama, meskipun stratifikasi sosial, ekonomi, ada disparitas, tapi harus tetap dibangun persaudaraan. Kemudian persaudaraan antar umat Islam. Dan yang keempat, beliau sampaikan persaudaraan antar sesama NU. Kalau 4 pilar persaudaraan ini terbangun, maka akan terwujud harmoni. Kalau terjadi harmoni, maka NKRI ini terjaga. Ini seminggu lalu beliau masih sampaikan itu dan rasanya pikiran-pikiran tentang membangun harmoni persaudaraan itu yang tidak pernah lelah beliau sampaikan dimanapun, kapanpun, di dalam maupun di luar negeri. Beliau selalu menyampaikan bagaimana menghadirkan Islam yang penuh damai, Islam penuh kasih, atau Islam rahmatan lil alamin. Itu beliau selalu sampaikan. Apalagi beliau juga 5 tahun menjadi presiden WCRP, World Council on Religion and Peace. Jadi memang nuansa membangun persaudaraan intern dan antar umat beragama menjadi bagian dari komitmen beliau yang terus menerus beliau sampaikan dimanapun. Beliau bertemu dengan kalangan grassroots society dengan bahasa yang sangat sederhana, yang mudah difahami oleh masyarakat. Itu juga disampaikan. Ya. Ibu Afifah hari Minggu sempat menjenguk beliau. Masih keadaannya masih bagus saat itu ya Bu ya? Apa sempat berdiskusi dengan beliau saat hari Minggu di Malang? Hari Minggu dan Senin 3 hari lalu saya masih sempat sawan beliau karena kebetulan kunjungan kerja saya di Jawa Timur. Kita tidak sempat diskusi, tetapi bahwa kita bisa tetap saling bersapa, bahwa selalu pesan beliau ini persoalan-persoalan bangsa. Selalu beliau sampaikan ada persoalan bangsa, kemudian bagaimana saling menjaga kerukunan antar umat, terutama intern NU, intern umat Islam, selalu beliau sampaikan itu. Ibu, beliau ini kan nggak hanya tokoh sebagai Parah Nadien juga, tapi juga tokoh bangsa, ulama yang begitu rekat kaitannya dengan Islam yang damai. Realnya seperti apa sih ajakan-ajakan yang sering disampaikan oleh Pak Hasyim Muzadi ini? Ya, selalu beliau mengingatkan jangan menggunakan kekerasan, karena Islam sebetulnya mengajarkan kedamaian dan kasih. Itu berkali-kali beliau sampaikan juga kepada banyak tokoh gitu, bukan hanya kepada tokoh NU. Beliau selalu sampaikan jangan mempersonifikasikan Islam itu dengan kekerasan. Jadi pesan-pesan menjaga kedamaian dan harmoni itu sangat kuat beliau sampaikan. Iya. Ibu, Pak Hasyim erat kaitannya juga dengan tokoh NU dan tokoh bangsa lainnya, Gus Dur. Bagaimana Anda melihat kedekatan dua orang ini? Saya sangat banyak berguru pada Gus Dur dan saya juga berguru kepada Kiai Hasyim Muzadi. Jadi saya mengenal NU, saya mengenal bagaimana pengerangkaan antara agama dengan negara dari kedua tokoh besar bangsa, tokoh besar NU ini. Rangkanya seperti apa sih Bu, negara dan agama itu? Jadi agama ini harus menjadi ruh dari proses membangun bangsa ini. Sehingga apa yang dilakukan pada tataran berpikir, bersikap, berperilaku mestinya dilandasi oleh nilai-nilai spiritualitas. Nah, pada posisi ini apakah Gus Dur dan Kiai Hasyim sering mengingatkan kepada saya, misalnya Kiai Hasyim seringkali sampaikan kepada warga muslimah di bawah, marilah kita menempatkan diri kita ini sebagai orang Indonesia yang beragama Islam. Jangan menempatkan sebagai orang Islam yang sedang berada di Indonesia. Itu akan berbeda, kata beliau. Karena kalau kita merasa orang Indonesia yang beragama Islam, apa yang terjadi di negeri ini, kita akan merasa menjadi bagian yang ikut bertanggung jawab untuk membenahi. Kalau kita merasa sebagai orang Islam yang berada di Indonesia, nanti kita seperti wisatawan. Kalau ada masalah di negeri ini, nanti kita boleh-boleh saja merasa tidak bertanggung jawab, karena toh kita hanya singgah gitu. Tapi kalau kita merasa orang Indonesia yang beragama Islam, apa yang terjadi di negeri ini, maka kita harus ikut bertanggung jawab. Sering sekali ini beliau sampaikan. Bu Afifah, kalau boleh saya agak mencatat, adakah
Pak Kiai Hasyim dan Gus Dur ini berbeda pendapat sedikit. Namun tentunya mungkin ada perbedaan pendapat itu khususnya di kalangan internal NU. Namun sebagai Kiai sepuh mungkin saling menghormati itu tetap lebih kental, saling takdim semacam itu. Ya, saya menangkap bahwa misalnya ketika di bulan-bulan terakhir Gus Dur ke rumah sakit, saya bersama beberapa kiai termasuk Kiai Hasyim Muzadi, saya diminta mengantar mereka ke RSCM waktu itu. Jadi saya melihat bahwa Gus Dur punya peran yang sangat besar pada karirnya Kiai Hasyim Muzadi, dan Kiai Hasyim Muzadi adalah orang yang mungkin pertama mengantarkan Gus Dur mengenali lebih banyak lagi tentang dinamika Indonesia ketika tahun 74 Gus Dur baru kembali dari Irak. Saya rasa pertemuan-pertemuan yang justru seringkali memperkenalkan bagaimana dinamika di tahun 74 terhadap Indonesia, terhadap NU, terhadap pesantren, itu justru menurut saya adalah Kiai Hasyim Muzadi, karena kelilingnya Gus Dur, silaturahimnya Gus Dur di tahun 74 itu justru yang mengantarkan adalah Kiai Hasyim Muzadi, karena Gus Dur lama ada di Irak waktu itu.